Mari kita berdoa sebelum kita belajar di bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami kembali belajar di bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, supaya kami boleh mengerti, menyimpannya di dalam hati kami, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 12-18. Saya berikan judul Injil sebagai pusat dari perjuangan hidup kita. Injil sebagai pusat dari perjuangan hidup kita. Saudara, apa yang mendasari perjuangan hidup kita? Apa yang membuat kita kuat berjuang? Bahkan dalam keadaan yang sulit, yang paling berat, tentu ada sesuatu yang mendorong kita, memotivasi kita. Jujur di dunia ini, karena uang, orang bisa punya semangat. Kalau nggak ada uangnya, kita jadi nggak semangat. Atau mungkin karena kesenangan. Karena ada kesenangan, kita bisa semangat. Kalau kita tidak bisa mendapatkan kesenangan itu, semangat kita menjadi hilang. Atau karena kekuasaan, karena posisi. Ketika kita bisa mendapatkannya, kita akan merasakan sukacita, kita akan punya semangat. Dan ketika tidak memilikinya, kita akan menjadi begitu lemah, kita menjadi lemas, mungkin kita tidak semangat lagi. Kalau itu yang menjadi dasar, tentu Paulus akan menyerah. Tentu Paulus juga yang sedang ada di dalam penjara saat itu. Tentu dia akan bergumul, kenapa aku harus ada di dalam penjara? Aku sudah bertobat, aku sudah mengikut Tuhan, aku sudah begitu setia di dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa sekarang ada di dalam penjara? Bahkan saat itu hidupnya juga tidak mudah. Dia harus menantikan keputusan bagaimana tentang akhir hidupnya. Tapi Paulus sadar, dia bukan hanya berfokus kepada masalah hidupnya, bukan berpusat kepada dirinya sendiri, kepada kesenangannya, sehingga dia bisa meratapi nasib, sehingga dia bisa melihat bahwa hidupnya tidak berharga. Dia 13, dia tahu, aku dipenjarakan karena Kristus. Telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain. Dalam keadaan yang sulit pun dia bisa bilang, aku dipenjarakan karena Kristus. Bahkan dia tahu, di ayat 12, justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ketika dia ada di penjara, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Bukan berarti kuasa Tuhan juga berhenti, tidak. Bukan berarti Roh Kudus tidak bekerja. Justru Paulus sangat sadar ketika dia ada di dalam penjara. Justru mungkin orang-orang sekarang dibangkitkan. Mungkin selama ini Paulus yang memberitakan Injil, Paulus yang harus pergi, tapi sekarang ada banyak orang yang juga berjuang di dalam perjuangan yang sama untuk kemajuan Injil. Bahkan Paulus pun bisa memberikan kesaksian lewat apa yang dia alami di dalam hidupnya. Orang bisa melihat siapa Tuhan. Orang bisa melihat siapa yang Paulus percayai. Kasih Kristus menjadi dasar dari perjuangannya. Karena itu, saudara, kalau kita lihat bagian ini, Paulus menaruh dasar dari perjuangan hidupnya di dalam Kristus. Dia menaruh itu. Dia tahu di tengah keadaan yang mungkin saat itu orang-orang menaruh dasar kepada yang lain. Bahkan kalau kita lihat di ayat 15, ada yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Ada yang melakukan itu dengan motivasi-motivasi yang salah. Ayat 17, mereka memberitakan Kristus untuk kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Saudara, kalau lihat di bagian ini, ketika Paulus memberitakan tentang Kristus untuk kepentingan sendiri, tentu dia sudah menyerah. Ngapain aku terus berjuang ketika aku harus menghadapi kesulitan ini? Ketika dia tahu aku harus melihat seperti orang lain dan sebagainya, tentu dia akan melihat kenapa aku harus ada di dalam penjara. Tapi saudara bisa lihat, bagian ini justru menunjukkan perbandingannya. Perjuangannya sama. Kita sama di dunia. Sama-sama di sini memberitakan Injil. Tapi ketika dengan motivasi yang benar, bahkan ketika ada di dalam kesulitan, Paulus tetap setia. Dia tetap fokus kepada Tuhan. Dia tetap bisa melihat Kristus. Karena dia menaruh dasar perjuangannya ada di dalam Kristus. Di dalam Injil, dia menaruh dasar untuk perjuangannya. Saudara, bagaimana dengan hidup kita saat ini? Perjalanan iman kita. Perjalanan setiap hari bersama dengan Tuhan. Tantangan demi tantangan yang harus kita temui hari demi hari di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Apakah kita menjalani perjuangan ini dengan dasar yang benar? Apa yang menjadi kekuatan kita? Apa yang menjadi motivasi kita?
Semoga kita bisa menjadikan Kristus sebagai dasar dari perjuangan kita. Seperti Paulus yang terus bertahan, dia setia sampai akhir untuk memberitakan Injil. Bahkan melalui perjuangannya dalam kesetiaannya itu, orang bisa melihat Kristus lewat hidupnya. Saudara, ketika kita hanya memilih kesenangan kita sendiri, orang nggak bisa lihat Kristus. Bahkan orang malah tidak mendapatkan berkat dari setiap apa yang kita lakukan. Karena itu saudara, di dalam perjuangan hidup kita, tentu tidak ada yang kebetulan. Ketika Tuhan izinkan ini kita alami, kita terus menaruh pengharapan kita kepada Dia. Tuhan penebus kita. Dia yang mengenal setiap kita. Dia yang sangat mengasihi kita. Tuhan yang pasti juga memelihara setiap saudara dan juga memelihara saya. Itu yang menjadi kekuatan kita di dalam menjalani perjuangan hidup ini. Dan bahkan kalau Tuhan izinkan yang luar biasa, di tengah kita menjalani perjuangan iman kita, saat itu juga kita boleh memuliakan Tuhan. Saat itu juga orang boleh melihat Kristus melalui hidup kita. Bukankah itu luar biasa? Di dalam kelemahan kita pun, Tuhan bisa memakai kita menjadi alatnya. Ketika kita mau terus bersandar dan menjadikan Dia sebagai dasar dari perjuangan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengasihi kami, orang berdosa yang lemah dan terbatas. Tapi Engkau sudah mati bagi kami. Kami tahu Tuhan, kami sering jatuh bangun di dalam perjuangan kami mengikut Tuhan. Tapi mampukan kami untuk terus bangkit, untuk terus setia. Karena kami mau hidup yang Tuhan sudah anugerahkan tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi menjadi hidup yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kami mau menaruh dasar kepercayaan kami hanya kepada Tuhan. Perjuangan kami dasarkan kepada Injil. Bagaimana Engkau mengasihi kami. Itu yang terus kami ingat. Dan kami mau melalui perjuangan hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saat ini kami menjalani hidup kami yang mungkin tidak mudah, mungkin ada banyak pergumulan, biarlah nama Tuhan tetap dipermuliakan melalui setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.